Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Haji Rudi Hartono, dan yang kami hormati Ustadz Rafiq An-Nawawi, yang kami hormati Bapak Ustadz Lutfan selaku Ketua Tanfidiyah Pengurus Nahdlatul Ulama tingkat Desa Mekarsari. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Nikmat dengan sehat kita makan dengan sehat kita bisa ibadah. Adik-adikku, dengan sehat bisa main. Adik-adikku, dengan sehat bisa sekolah. Ayo, Dira sama Arkan tidak boleh bercanda mulu. Ya, ini adik kakak ya, Dira sama Arkan binti Ibu Atun. Ya, dari tadi binti Bapak Ajat ya. Adik-adikku semuanya, kenapa saya mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak? Supaya anak-anak kita kenal kepada Nabi Muhammad, kenal kepada keluarga Nabi Muhammad. Ada berapa anaknya Nabi Muhammad? Ada berapa? Ada tuh. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ini lagunya nggak enak tapi bermakna buat anak-anakku sekalian. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama, ayahnya bernama, pamannya bernama, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nah, kebalik ya. Berarti yang terakhir pamannya bernama Abu Thalib. Nah, ini lagu tidak enak, tapi artinya bermakna, sangat bermakna buat anak-anak kita, mengenalkan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikenalkan anak-anak kita sekarang zaman TikTok ya. Anak-anak sekarang kan lagunya keren-keren, Bu. Ya, putar ke kiri. Nona putar. Ya. Anak-anak kita putar ke kanan. Nona manis putarlah. Loh, anak-anak kita itu ya diajarkan lagu-lagu yang mengenalkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita harus mencontoh akhlak Nabi. Adik-adikku sekalian, perhatikan ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya sama sahabat, dengerin ya. Dengerin. Ditanya ya. Nabi Muhammad nanyanya begini nih. Nanya begini, dengerin. Ya Rasul, ya Muhammad, ya Nabi Muhammad, kepada siapa saya harus menghormati? Kata Nabi, ummuka, ibu. Lalu kepada siapa ya Rasul? Kepada ibu. Kemudian kepada siapa ya Rasul? Kepada ibu. Sampai 3 kali. 3 kali. Kata Nabi Muhammad SAW, hormati ibu. Hormati ibu. Jangan pernah menyakiti hatinya seorang ibu. Jangan membentak ibu. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma, kata Allah di dalam surat Al-Isra, jangan kau berkata kepada ibumu, berkata kepada kedua orang tuamu dengan perkataan kata aja nggak boleh, dek. Tidak kata saja tidak Ini zaman sekarang anak-anak udah nyakitin emaknya yang mengandung. Pernah lihat orang yang lagi hamil? Pernah? Kalau jalan begini, ya, orang hamil jalan begini, perutnya begini nih. Lu di dalam situ dulu, ya. Coba emak lu kalau misalnya lagi bunting gede, suruh tengkurap kayak apa? Kayak timbangan begini. Lu pada ada di dalam dulu. Emak lu makan jengkol, lu makan jengkol. Emak lu makan pete, lu makan emak lu makan rujak kepedesan, lu juga kepedes. Nah, itu ketika lu pada ada di dalam perut ibu selama 9 bulan. Lihat ketika orang melahirkan. Dengerin. Emak lu ketika ngelahirin suruh ngeden, lu kagak keluar, yang keluar warna kuning. Ingat itu. Udah jalan begini yang keluar ya, yang keluar apa? Warnaku. Lah, lu itu gara-gara lu ada di dalam perut. Nah, ketika lu udah keluar dari rahim seorang ibu, lu gede-gedenya ngelah, gak boleh nyakitin emak, gak boleh nyakitin ayah, dosa besar. Pernah lihat di HP ceritanya Malin Kundang yang dikutuk jadi? Coba emak lu kalau misalnya refleks nih, mak minta jajan, mak, awas kalau nggak dikasih mak, udah ngancem dah, lira katanya. Takutnya kalau udah gede bawa golok, bu, mak, nggak bisa, mak. Kalau ada anak begitu berarti anak durhaka. Kalau emaknya sampai ngomong begini, lu Dira gua kutuk jadi batu. Dira lagi main bola. Gini. Ya. Makanya tidak boleh ngelawan sama emak. Emak ketika ngelahirkan itu antara hidup dan ada. Nih dengerin. Dira. Dengerin Dira, Ibu Atun dulu waktu ngeden bukan elu yang keluar. Loh, Olip, nggak boleh marah-marah sama emak, ya. Memang kamu nggak keluar dari bawah, disobek ya dengan dulu, ya, disobek, nah, ya apalagi yang disesar ya.
Makanya tidak boleh durhaka. Ketika emak lu ngelahirin antara hidup dan pernah kejadian nih, dengerin. Ketika dilahirkan seorang bayi, bayi itu kan kalau keluar kan suaranya begini, oh, 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 kan gitu. Nggak ada bayi pas keluar, mana emak gua, mana bapak gua, kagak ada. Mak, aduk mak sama sabun, gua mau mandi, nggak ada. Keluar, oh, 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 ya begitu. Keluar, lu kagak bisa apa-apa. Seandainya mak lu dibisikin nih, dengerin, mak lu ngeden, keluar, dibisikin mak lu, ibu Atun, itu anakmu, dengerin, itu anakmu yang kau lahirkan, nanti kalau dewasa dia akan berbahaya terhadapmu. Hah? Kalau begitu aku buang dia. Diambil, ambil kresek, taruh dalam kresek untuk buang, bukan dira lu juga. Nah, sama lu, Ilham. Ya. Sekarang zaman media sosial, semuanya bisa melihat, Bu, ada ibu yang hilang. Ibu hilang, dicari sama tetangganya, ternyata dia tergubur di bawah got di belakang rumahnya. Siapa ini pembunuhnya? Dicari sama polisi, ternyata anaknya sendiri. Dulu pernah ada kejadian, emaknya lagi tidur, anaknya minta HP, emaknya nggak punya duit, emaknya lagi tidur, ditendang palanya. Itu namanya anak durhaka. Maka dari itu belajarlah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Jangan sampai kalian ngelawan sama emaknya. Ada salah satu sahabat, nih dengerin ya. Ada salah satu sahabat, nih, emaknya sakit. Emaknya sakit karena susahnya itu orang sahabat itu tidak punya bantal. Ini anaknya yang dijadikan bantal ada tangannya. Emaknya sakit tapi tidak punya bantal, anaknya ini tangannya, lengannya ini jadi bantal. Saking bertahun-tahun sampai anaknya lumpuh. Datanglah Nabi Muhammad SAW kepada sahabat tersebut. Ternyata sahabat tersenyum. Kenapa engkau ya Rasul tersenyum? Saya mendengar terompahnya, mendengar suara sandalnya anak ini di dalam sorga. Kenapa? Karena dia telah berbakti kepada emaknya. Sebelum emaknya ini meninggal dunia, kalian jangan sampai menyesal, sampai ditinggal orang tua. Siapa yang pingin sukses dunia dan akhirat, hormati emak, hormati ibu, jangan ngelawan. Sekarang kan main HP mulu. Randy, HP. Iya mak, beliin terasi. Kalau lu apa maaf lah. Nah begitu. Itu tidak boleh, ya. Tidak Olip. Iya mah, tolong beliin sabun, ayah mau nyuci. Ya. Tidak boleh ditolak. Ayah olip mulu. Olip mulu. Emang mau nyuruh siapa? Mau nyuruh Pak Haji? Ya, kan nggak mungkin ayah itu dari rumah berangkat ke rumah Pak Haji, tolong beliin sabun dong. Lah, Pak Haji juga kaget, emang Pak Ustadz nggak punya anak? Punya Pak Haji, cuman ngelawan mulu, tahu gitu dulu waktu orok saya buang. Ya, jadi tidak boleh ngelawan sama orang tua. Wala tanharhuma, kata Allah, janganlah engkau membentak keduanya.
Wala tanharhuma, janganlah engkau membentak kedua bapaknya, jangan dibentak. Emaknya jangan dibentak. Iya, bapaknya sekarang gagah, kamu masih lemah. Bapaknya kalau sudah tua, kalau jalannya udah begini, pernah lihat orang tua yang jalannya begini? Ya. Emaknya ada yang begini jalannya itu. Jangan mentang-mentang ya, jangan mentang-mentang kalian dewasa jadi orang hebat. Emaknya jalan begini, ayo mama ya jalan kayak keong. Jangan begitu, tidak boleh. Orang tua yang sudah tua renta, seperti Al-Quran yang rusak. Ingat bahasa saya nih, Dek. Ingat. Orang tua yang sudah tua renta bagaikan Al-Quran yang bagaikan Al-Quran yang Al-Quran yang rusak, tidak bisa dibaca, berceceran. Kamu semuanya tidak ada yang berani nginjek Al-Quran yang berani nggak nginjek Al-Quran yang rusak? Begitu juga emak kita. Emak kita misalnya ada di tempat tidur sakit, ada orang kan yang sakit sampai setahun sakit, ya, sampai 2 tahun di atas balik, ya, dia berak di situ, makan di situ, terus beraktivitas di situ, mandi di situ, di balik, kayak kutu. Tahu kutu, Bu? Ya, kutu kan makan di pala, berak di pala, ya, dia berguyon bercanda pacaran di pala. Emak kita begitu kalau sudah misalnya tidak sehat, ada di atas balik. Walaupun seperti itu, jangan sampai kalian itu membentak keduanya, jangan membentak emak lu. Makanya kita, adik-adikku semuanya ini ya, ngaji ya, harus pintar ngaji ya. Walaupun saya di sini guru ngaji dan murid saya sekarang tinggal sedikit, kalian yang tidak ngaji, dipersilahkan mau ngaji di mana, yang penting ngaji sama Bang Pijay, yang penting ngaji sama Awahyu, yang penting ngaji. Kalau misalnya takut sama saya, ya, Pak Ustadz menggalak, ya, Pak Ustadz menggalak, orang Madura mah begitu. Kalau bentak itu, babi bu, nah itu bocah nangis, kaget ya, nangis tuh. Murid saya tinggal satu tuh, si Refki ini rajin banget. Saya lagi tidur ya Allah, udah ngaji ya, alhamdulillah udah pintar sekarang. Kalau anak tidak bisa baca Al-Quran, anak misal nol besar tentang Al-Quran, emaknya kalau udah cengap-cengap, emaknya udah pasti menyesal. Emak itu ya, atau bapak, yang pasti orang itu pasti semuanya bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja biasa. Tuh begitu. Bapak haji, jangan loh, ini donatur dari siapa ini, Bu? Loh, kalau Pak Haji mati loh, siapa ntar yang bikin tahun depan? Oh, so, Pak Haji udah ngomong tahun depan gocap-gocap Ustadz, kata gitu. Ngarep dari ibu-ibu, Pak Ustadz bener Pak Haji Rudi ngomong gitu? Lo tahu, tanya tuh ya, masih ada ya. Semuanya bakal mati. Ibu cengap-cengap, Bu. Pernah lihat orang cengap-cengap? Begini dulu. Anaknya nggak ada yang bisa ngaji, datang bawa gitar. Oh, yang dulu bukan yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ku ditendang. Mak, udah jangan on, Mak. Kalau mau hidup mati ya, lama banget. Anak kalau sudah tidak punya akhlak, tidak bisa baca Al-Quran, celaka ibu-ibu dah. Celaka 12 ya. Tapi anak kalau misalnya pandai baca Al-Quran, ibu bapak cengap-cengap ya. Ya, ada yang begitu ya. Anak datang, Bapak Dira bin Bapak Ibu Atun, jangan berisik. Yang nggak berisik nih, ada pertanyaan nih, kasih dulu. Ya,
Ini 20.000 dari Ketua Tanfidiyah PRNU Desa Mekarsari, Bapak Lukman. Dari Haji Rudi lain lagi ntar. Kata Pak Haji Rudi, ntar dari saya gocap-gocap Ustaz gitu. Ya. Jadi kalau anak sudah pandai baca Al-Quran, emaknya cengap-cengap, datang anaknya baca Yasin sambil merintih, Yasin wal Qur'anil hakim. Nggak tega lihat emaknya, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Emaknya akan meneteskan air mata. Ya, emaknya akan meneteskan air mata. Kenapa? Bangga mendengar suara bacaan Al-Qur'annya anaknya. Coba kalau misalnya anaknya nggak bisa ngaji, ya itu akan menyesal semuanya. Kembali lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas, yang bernyawa itu pasti akan mati. Wasmani mati, ya, bukan wasmani, maksudnya ngomong mati, semuanya mati. Maka dari itu adik-adikku tidak boleh ngelawan sama orang tua. Orang yang lawan sama orang tuamu ya begini nih, ini bocah nih bocah ya, ini nanti contoh nih yang ngelawan sama emak nih, ini palanya nih, ini pantatnya. Nanti yang lawan sama emaknya di neraka ditusuk dari sini tembus sini. Iya, nggak bohong saya. Maka jangan ngelawan sama emaknya. Nanti setelah ditusuk dia dibakar. Setelah itu hidup lagi, ditusuk lah. Kenapa? Dosanya karena telah berbuat durhaka kepada emak bapaknya. Kalau misalnya emak bapaknya itu nyuruh, jangan sampai berkata jangan sampai menolaknya, kecuali nyuruhnya yang melanggar syariat. Nah, nanti malam kamu nyolong duit ya. Di mana, Bu? Di rumahnya Haji Rudi. Haji Rudi kan banyak duitnya, kamu tolong lewat sini. Kalau begitu ditolak, jangan nurut sama emak yang begitu. Kalau disuruh berbuat dosa, kalau disuruh yang lain, disuruh nyuci piring, disuruh nyuci apa, disuruh beli apa, jangan ditolak. Malam ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Memang saya sengaja mengadakan Maulid anak-anak biar anak-anak kita kenal Nabi Muhammad SAW, senantiasa bersolawat kepadanya agar kita nanti mendapatkan syafaat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashron. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Tadi sudah bersolawat bersama-sama, ya Nabi salam alaika, dan seterusnya. Terus di dalam tahlil juga ada sholawat, insya Allah. Emak-emak semuanya, ya adik-adik semuanya yang pernah bersolawat kepada Nabi, nanti dicari sama Nabi, nanti dicari di dalam akhirat untuk dimasukkan ke dalam sorga. Orang yang bersolawat itu nanti Nabi, Bu ya. Dek, dengerin deh. Nabi Muhammad nih begini nih, ini pintu ya, ini pintu deh. Nabi Muhammad gelisah, bedar begini jalan. Ditanya sama malaikat, ya Rasul, kenapa engkau tidak masuk ke surga? Belum malaikat, masih ada umatku di dalam neraka, belum masuk semuanya, kata malaikat. Udah ya Rasul, kata malaikat, masih ada di dalam neraka umatku 1 lagi. Coba engkau cari, dicari sama malaikat, Bu ya. Ke bawah malaikat dicari. Wah, jangan-jangan ini nih, dikorek-korek sama malaikat. Jangan-jangan ini nih umat Nabi Muhammad, betul lah, nggak salah. Dikorek-korek, oh diangkat nih. Pas diangkat, ya Allah Rabbi wasmani. Canda Bu ya. Mudah-mudahan Wasmani masuk surga sama saya. Takutnya Wasmani udah di surga, udah masak, udah goreng, udah apa, udah enak. Pak Ustadz mana, Pak?
Tahu di neraka ustadznya. Bisanya ngomong doang, takut begitu ya. Kita itu tidak ada yang tahu yang mana yang akan masuk surga, nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan di sini semuanya berada di belakangnya Mpo Asmani. Mpo Asmani yang bawa bendera nanti. Ayo semuanya ikut saya. Kemana kok? Ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bisa jadi karena tidak ada yang tahu siapa yang menjadi ahli sorga. Yang penting kita kenalkan anak-anak kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadiah nih. Ayo saya panggil satu anak. Ayo sini, siapa itu yang nunjuk tadi? Ayo Rizka, sini Rizka. Ayo, kalau bisa jawab saya kasih. Tapi kalau nggak bisa jawab enggak. Sini sayang. Kamu tahu nggak siapa nama ayah kamu? Oh, Bapak Mastur, ya bukan itu bukannya. Ya, kamu tahu nggak bahwa ada 7 anak Nabi? Sebutkan satu saja. Nabi Muhammad. Siti Haminah. Oh, Siti Haminah. Berarti gagal. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, sini. Anaknya almarhum Bapak Selamat, ini yatim ini. Siapa nama ibumu? Oh, Neng. Ya, Neng. Terus siapa istrinya Nabi Muhammad? Wah, masa istrinya Nabi Muhammad Abdullah? Lah, repot berarti kalau begitu laki lawan laki dong ya. Ayo siapa yang bisa? Siapa yang mau maju? Ayo 20.000. Ayo Bapak Dira. Dira, ayo. Olip, ayo maju. Oh, Olip 60.000 aja. Dek, siapa istrinya? Siapa istrinya Nabi Muhammad? Ibunya itu. Sono. Jangan mentang-mentang anak yang begitu saya ini pisahin buat anak saya ntar. Ya. Ayo siapa lagi? Ayo, anaknya Ibu Nur. Ayo. Ya. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Hah? Oh salah. Ayo Randy. Siapa ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Ayo. Siapa, sebutkan salah satu anaknya Nabi Muhammad? Siti Aminah. Itu mamanya dong. Ayo cewek. Ayo siapa yang mau maju? Ayo. Ayo. Siapa yang ngasih donatur ini? Haji siapa? Ini dijawab dulu. Haji siapa? Haji siapa? Nah, deh. Yo, satu lagi cewek. Ayo. 20.000 buat jajan. Ayo sini. Nah, Nazala sini pintar sayang. Sini. Nazala, siapa ibunya Nabi Muhammad? Ainah. Ami? Iya. Cuman gak jelas. Ainah, gitu baik. Ya, Ainah. Ya. Aminah. Dah habis hadiahnya. Satu lagi ada nggak?
Ya, adik-adikku semuanya, ibu-ibu ya yang saya cintai semuanya, sekali lagi anak-anak kita harus dikenalkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak buta tentang perihal sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Nabi ada berapa, pamannya siapa, kemudian perjuangan Nabi itu bagaimana, yang memberikan syafaat nanti siapa, yakni baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang malam Minggu sudah jam 9, kita tidak perlu lama-lama. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamanya juga cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku semuanya jadi anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.